Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika kambuh itu pikiran negatifnya itu selalu hadir teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan seperti itu, selalu bertanya-tanya, selalu kebingungan, kenapa sih ketika kambuh itu pikiran negatif itu selalu hadir? Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian itu mudah memahami, mudah mengerti. Nanti kalian itu kalau ketika mengerti, kalian bisa menanganinya dengan tepat dan mudah gitu, teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu ya bagi teman-teman yang baru bergabung. Dimohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika kambuh atau misalkan sensasi yang lain hadir gitu teman-teman ya, pikiran negatif itu selalu hadir. Bahkan ketika kita sudah menyadari juga bahwa ini adalah permainan pikiran, bahwa ini tidak akan apa-apa, tetapi kalau misalkan kamu atau sensasi yang lain hadir atau sedang merasakan tidak nyaman, itu pikiran-pikiran negatif itu selalu hadir dan biasanya mengarah-ngarah ke yang namanya kematian teman-teman, atau M gitu teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya? Nah itu teman-teman ya. Nah dulu juga patut kalian ketahui teman-teman ya, dulu juga saya memang mengalami seperti itu ya. Jadi ketika menyadari ya bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Tetapi ketika sensasi hadir, atau misalkan ketika kumat lagi, atau misalkan ada rasa tidak nyaman, itu pikiran negatifnya itu selalu aja hadir. Dan biasanya mengarah-arahnya itu ke yang namanya kematian teman-teman ya. Aduh nih, jangan-jangan ini pasti nih seperti pasti ini jadi nih meninggalnya. Selalu kepikiran ke sana teman-teman. Kemudian selalu berpikir hidup ini tidak akan lama lagi. Nah itu teman-teman, itu memang seperti itu. Nah kenapa sih sebetulnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika kambuh atau misalkan sensasi hadir, itu pemikiran negatifnya juga hadir. Kenapa seperti itu? Karena nilai trauma kitanya itu belum normal gitu teman-teman. Belum normal 100% traumanya gitu teman-teman, belum hilang 100% gitu teman-teman. Jadi ketika ada sensasi yang tidak nyaman, itu kita itu selalu berpikir yang lain-lain. Nah berpikir yang lain-lainnya itu memicu ketakutan tersendiri. Nah ketakutan tersendiri itu menyebabkan kitanya cemas teman-teman ya, ada ketakutan, was-was, gelisah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu hal yang sangat biasa saja sih sebetulnya. Karena apa? Karena trauma kita yang namanya untuk kematian itu belum normal 100% gitu teman-teman. Jadi belum hilang 100%. Nah itu teman-teman ya wajar saja bagi menurut saya gitu teman-teman, kalau misalkan yang namanya kematian itu sangat kita takutkan. Kenapa seperti itu ya? Karena belum sempat ingin kita hadapi ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi menurut saya sih wajar-wajar saja. Tetapi kalau misalkan itu selalu berulang-ulang, ketika ada sensasi datang, rasa cemasnya hadir, pemikiran negatifnya hadir, gelisahnya ada lagi, justru itu akan menimbulkan mengganggu teman-teman ya.
Kenapa bisa mengganggu ya? Bakalan mengganggu terhadap tempo pemulihan kita, teman-teman ya. Jadi akan memperlambat teman-teman ya. Tetapi untuk menghindarinya agak sulit juga sih sebetulnya. Tetapi kalian harus yakin dan percaya bahwa itu cuma permainan pikiran saja. Nah itu teman-teman ya. Dulu juga sama lah ketika saya selalu mengalami hal seperti itu. Makanya saya tuh selalu menanamkan dalam pikiran ini, kemarin-kemarin juga nih kamu cemasnya kayak macam begini lagi, was-wasnya kayak macam begini lagi, tetapi tidak apa-apa, karena memang tidak apa-apa sih ya. Dan itu ketika sensasi datang, pemikiran negatif datang, kemudian menimbulkan rasa cemas, rasa was-was, rasa gelisah. Kemudian waktu itu yang saya bisa lakukan adalah cepat-cepat kembalikan lagi pemikiran tentang tentang pikiran-pikiran yang biasa-biasa saja. Menanamkan dalam pikiran ketika ada sensasi itu, cepat-cepat menanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa gitu teman-teman, karena kemarin-kemarin juga ketika kamu ada perasaan seperti ini tetapi tidak apa-apa. Nah itu saya selalu mengatakan seperti itu, dan alhamdulillah teman-teman ya, itu cukup membantu buat saya waktu itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kambuh, kemudian ada pemikiran-pemikiran negatif, kemudian pemikiran negatif itu melahirkan ketakutan tersendiri, dan ketakutan itu kalau seandainya agak mendalam, akhirnya itu menjadi cemas, menjadi was-was. Makanya kalian cepat-cepat menanamkan lagi dalam pikiran bahwa kemarin-kemarin juga kan kalian kambuh, ada sensasi seperti itu, ada cemas seperti itu, tetapi kan tidak apa-apa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kalian punya sensasi itu juga, kalian juga harus menyadari bahwa yang namanya trauma itu butuh tempo teman-teman, dan butuh pembiasaan, dan kemudian harus mempunyai rasa sabar yang cukup tinggi teman-teman. Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai rasa sabar, itu larinya kita itu justru akan mengeluh. Kemudian ketika mengeluh itu justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengganggu kita teman-teman ya. Apakah kita itu akan selamanya seperti ini gitu? Kapan sih saya itu akan sembuh gitu teman-teman ya? Nah justru pertanyaan-pertanyaan itu justru nanti akan akan memperhambat pemulihan kalian teman-teman ya. Nah itu, tetapi ya wajar juga sih sebetulnya kalau misalkan untuk orang-orang yang terkena asam, GERD, anxiety psikosomatis, keluhannya sangat banyak. Kemudian selalu bertanya-tanya seperti itu, menurut saya wajar sekali. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbeda dengan yang lain ya. Jadi temponya itu agak lama gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kita mengalami sakit yang lain, sakit-sakit biasa, paling sekitar 1 minggu, paling lama juga 1 bulan, kita sudah membaik gitu teman-teman. Dan di situ tidak ada keluhan teman-teman. Karena apa? Karena durasinya cuma sebentar ya gitu. Nah tetapi sekarang itu karena durasinya sudah berbulan-bulan gitu teman-teman ya, dan akhirnya kita tuh jenuh dengan keadaan ini gitu. Akhirnya ketika jenuh dengan keadaan ini, kemudian pemikiran negatifnya itu hadir, pertanyaan-pertanyaan yang nggak benar itu hadir. Kapan nih saya akan sembuh? Jangan-jangan saya itu bahkan selamanya seperti ini. Itu menurut saya ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya wajar ya. Wajar, karena memang durasi yang kita rasakan sekarang itu, sakitnya kita itu agak lama gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui, makanya saya selalu bilang sabar gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian tidak mempunyai rasa sabar, justru kita itu akan semakin tekad kita tidak ada gitu teman-teman ya. Tekad untuk sembuh itu semakin berkurang lah gitu teman-teman ya. Jadi makanya kalian harus tanamkan dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Hanya butuh kesabaran, kemudian butuh tekad yang kuat, kemudian butuh butuh semangat yang tinggi gitu teman-teman ya. Karena kalau misal kalian tidak mempunyai semangat, mau sampai kapan kalian membaiknya gitu teman-teman ya. Jadi ketika orang yang terkena asam itu rasa malasnya itu sangat besar sekali ya, karena dipicu ya imun kitanya sedang turun, ditambah lagi energinya tidak terpenuhi setiap harinya, kemudian dipicu juga dari pemikiran-pemikiran yang sangat besar terhadap penyakit gitu teman-teman ya. Akhirnya kita itu cuman murung, berdiam diri di rumah, kemudian selalu merasakan mau ngapa-ngapain itu serba malas.
Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya saya bisa ceritakan seperti itu karena memang itu pengalaman saya seperti itu. Nah tetapi berbeda ketika mulai tumbuh semangat ya, mulai tumbuh semangat, mulai tumbuh tekadnya yang kuat untuk sembuh. Ketika sudah tahu metodenya, saya lakukan waktu itu ya. Jadi waktu itu berpikirnya, saya ini mau sampai kapan seperti ini, pokoknya saya harus bangkit gitu teman-teman ya. Makanya waktu itu saya tanamkan dalam pikiran saya, kemudian tekadnya itu diperkuat, saya harus bangkit gitu ya. Kemudian ketika ada semangat, sudah tahu jalannya seperti itu, metodenya seperti itu ya, saya jalankan waktu itu. Menjaga pola makannya teman-teman, jadi menjaga pola makan itu dari jam makannya saya jaga gitu teman-teman, waktu itu waktu di parah-parahnya. Kemudian menjaga juga jenis makanannya. Jadi saya itu stop makan makanan yang bisa menyebabkan asam lambung saya itu nggak normal lagi. Makanya di situ saya pure menjaga jenis makanannya. Nah itu teman-teman. Kemudian saya juga berpikir begini, ini imun saya itu butuh imun yang tinggi, butuh imun yang kuat. Makanya saya perbanyak makannya teman-teman ya. Tetapi memang ada kalanya untuk makan itu agak sulit teman-teman ya. Jadi ketika tahu saya tuh butuh makan yang banyak, tetapi untuk mengkonsumsi makan yang banyak itu nggak bisa karena ada rasa begah gitu teman-teman ya. Tetapi waktu itu saya akalin, saya setiap harinya itu harus terpenuhi gizinya. Gimana caranya? Ya akhirnya diakalin gitu teman-teman, dengan sering saja, walaupun makannya sedikit ya tetapi sering. Kalau dulu sebelum terkena gangguan asam itu makan sehari itu bisa 3 kali teman-teman ya, pagi, siang, sore gitu teman-teman. Nah sekarang yang terkena asam, biar kebutuhan gizinya itu terpenuhi, jadi gimana caranya yang setiap 1 hari 3 kali itu masuk, gimana caranya? Jadi saya bagi ya waktu itu. Jadi kalau misalkan di total makan saya itu dari pagi sampai sore itu selama 3 kali itu, berarti misalkan 6 piring. Nah gimana caranya supaya 6 piring itu dalam 1 hari itu bisa masuk gitu teman-teman ya. Makanya saya bagi-bagi, pagi-paginya sedikit, jam 9 sedikit, jam 12 sedikit, jam 3 sedikit, jam 6 terakhir sedikit. Jadi kalau dikumpulin setiap harinya saya itu makan terpenuhi teman-teman ya. Itu gitu. Jadi waktu itu saya menyadarinya ke sana. Jadi ketika makan banyak tidak bisa, saya akalin saja gitu dengan makannya walau sedikit tetapi sering gitu teman-teman. Dulu itu sampai 7 kali saya makan waktu itu ya. Waktu di parah-parahnya saya makan itu sampai 7 kali. Kemudian karena kesininya ada perbaikan, ada rasa cuek juga gitu teman-teman ya, karena sudah merasa sehat gitu ya. Akhirnya turun menjadi 6 kali tanpa disadari gitu teman-teman. Jadi ketika ada rasa cuek, ingat jadwal makan saja. Ketika tahu-taunya ini jadwal jam makan gitu misalkan teman-teman ya. Tetapi karena ada rasa cuek, malah tidak dihiraukan jam makan itu ya. Nah kemudian kesininya berkurang lagi menjadi 5 kali. Nah di 5 kali memang waktu itu saya agak lama juga di 5 kali itu. Jadi makan saya itu di 5 kali itu di antara jam 6, kemudian jam 9, jam 12, jam 3, kemudian makan terakhir itu sebelum maghrib. Nah itu teman-teman, nah di 5 kali itu lumayan agak lama ya waktu itu ya. Nah kemudian kesininya karena ada rasa cuek lagi gitu teman-teman, karena sudah merasa sehat lagi. Bahkan melihat jam saja, ini jam makan sih sebetulnya gitu ya. Tetapi karena sudah merasa cuek, kemudian sudah merasa ada tenaga, ada energi, itu nggak dihiraukan teman-teman ya. Malah asik dengan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah di situ baru berkurang dari 5 kali menjadi 4 kali. Di situ juga ada perbaikan lagi, mulai cuek lagi. Di situ baru ada perbaikan lagi. Jam makan saya itu berkurang tanpa direncanakan, tanpa saya lakukan sengaja gitu teman-teman ya. Jadi memang karena ada rasa cuek, akhirnya menjadi normal 3 kali. Dan ketika normal 3 kali juga waktu itu sempat saya cuek juga gitu teman-teman ya. Jadi ketika pagi-pagi sarapan jam 12 itu makan siang, sorenya itu setengah 6 seperti biasa. Nah ketika jam 12 itu kadang saya mulai agak-agak telat makan gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mengingat sakit dulu gitu ya, saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, waduh ini jangan terkecoh nih saya bilang gitu ya. Saya pikir dalam hati seperti itu, saya bilang dalam hati seperti itu. Ini sudah mulai agak cuek lagi nih. Untuk makan siang sekarang itu sudah nggak merasa lapar lagi, tetapi tenaga masih ada gitu teman-teman ya. Nah di situ saya berpikir ini jangan terkecoh lagi nih. Nanti kalau seandainya saya telat makan lagi, jam makannya berantakan lagi,
nanti bisa-bisa saya tuh kambuh lagi. Nah itu makanya ketika sampai detik ini juga kalau seandainya jam 12 waktunya makan teman-teman ya. Itu yang saya lakukan sampai detik ini. Jadi untuk sekarang itu makan 3 kali dalam sehari. Pagi-pagi sarapan, kemudian jam 12-nya makan siang, sorenya setengah 6 itu paling terakhir. Nah itu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun teman-teman ya. Karena saya juga dulu pernah ketika sehat gitu teman-teman yang berantakan lagi ya, kemudian ada kambuh ya nggak nyaman sih, yang namanya kambuh itu nggak nyaman. Makanya waktu itu saya pure menanamkan dalam pikiran saya tidak ingin kambuh lagi teman-teman ya. Akhirnya sampai detik ini juga saya menjaga, padahal waktu sekarang itu sudah mulai agak cuek ya. Jam 12 waktunya makan itu kadang agak-agak telat juga sih ya. Sekarang itu paling makan itu paling telat jam 2 gitu teman-teman ya. Tetapi untuk makan malam saya hentikan. Jadi lapar tidak lapar untuk sore itu jam setengah 6 pasti saya makan gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan telat-telat juga jam 7 lah gitu. Nah untuk sekarang, tetapi bagi kalian yang sekarang sedang parah-parahnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian itu makan terakhir itu setengah 6. Kenapa harus seperti itu? Harus setengah 6 makan terakhir karena kalian itu wajib tidur di malam hari itu 8 jam dalam satu malam. Nah bayangkan saja ketika kalian mau tertidur, pencernaannya belum beres, jadi lambungnya masih ada isi makanan, ya akan agak sulit juga sih sebetulnya ya. Yang namanya pencernaan kan sekarang sedang terganggu. Kalau seandainya kalian istirahat terus pencernaannya ini belum beres bekerjanya, ya nggak enak juga, nggak nyaman juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu anjurkan yang bagi yang parah-parahnya makan setengah 6 paling terakhir. Jadi ketika kalian mau tidur jam 8 jam 9 itu lambung kalian sudah kosong lagi teman-teman. Itu untuk melatih biar biar pencernaannya itu cepat membaik gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu berpuasa dari habis maghrib sampai pagi-pagi. Adapun kalau misalkan kalian merasa lapar di malam hari, kalian cukup konsumsi aja cemilan-cemilan ya. Dulu juga saya ngemil itu kue lupa lagi ya saya namanya ya. Waktu itu kayak macam kue-kue bayi kayak gitulah. Kemudian kenyang sih enggak ya. Kalau misalnya ditanya kenyang enggak ya. Waktu itu saya konsumsi seperti itu enggak kenyang. Nah bagaimana cara mengenyangkannya? Saya cuma dibantu dengan air hangat teman-teman ya, 1 gelas besar gitu, dibantu seperti itu. Jadi akhirnya ya mulai agak kenyang dan kemudian bisa tertidur gitu teman-teman. Karena untuk kue itu aman sih sebetulnya. Kenapa bisa aman? Karena ya mudah dicerna untuk kue-kue kayak macam begitulah. Beda dengan nasi gitu teman-teman, apalagi lauk pauk daging ayam itu ya agak sulit kalau di malam hari ya, sayang juga gitu lambungnya. Nah begitu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Nah kemudian selain menjaga makannya, saya juga sampai detik ini juga menjaga pola hidupnya teman-teman ya. Jadi saya selalu jalan-jalan gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya hati kita itu senang, pikiran kita itu senang, itu teman-teman. Karena untuk pemikiran-pemikiran yang terlalu besar itu sebaiknya dihindari sampai kapanpun gitu teman-teman. Ya belajarlah masa bodoh, yang penting kalian itu happy, bahagia, kemudian beriman. Itu aja sih sebetulnya. Nah itu, dan bahkan kemarin-kemarin juga saya sempat jatuh ya. Itu gara-gara di channel Asian Village itu belum sempat saya share lagi video, udah lama ya saya nggak share video di Asian Village. Makanya kemarin-kemarin itu saya sempat sehabis bikin video tentang seputaran asam lambung, akhirnya saya mau bikin video tentang Asian Village, tetapi karena ada insiden saya jatuh, kemudian ininya agak bengkak karena terkilir, tetapi sekarang udah agak membaik lagi. Dan tadi juga sudah mulai coba mancing lagi teman-teman ya, cuman belum saya share lah videonya itu di Asian Village itu. Baru hari ini saya mancing lagi di daerah Cangkorah teman-teman, dan alhamdulillah tadi ada hasilnya, ada ikannya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran kegiatan saya nih sudah sembuh total itu kayak macam gimana sih, nah kalian bisa tengok di channelnya Asian Village teman-teman ya. Itu channel tentang kehidupan saya sehari-hari ketika sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Jadi ya kembali lagi keadaan saya itu yang dulu itu ya sering main keluyuran, memang seperti itu ya. Dan sekarang itu yang lebih protektif itu justru keluarga ya. Kalau dulu misalkan sering main, sering jalan-jalan itu keluarga paling bilang
awas hati-hati jangan lama-lama kayak gitu ya, hati-hati di jalannya, paling seputaran gitu aja lah. Nah tetapi sekarang saat sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, justru lebih jauh sangat protektif teman-teman ya. Jadi ketika mau pergi mancing saja itu mana sih jangan kata gitu ya. Makanya nanti di mana ya, menurut saya itu wajar sih sebetulnya ya, karena mereka itu nggak mau lagi merawat orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan jangka waktu yang sangat lama gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian itulah wajarnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu dari pikiran ya, jadi dari pola hidup. Jadi sampai detik ini saya itu selalu olahraga tetap, kemudian jalan-jalan juga tetap gitu teman-teman ya, karena untuk jalan-jalan itu bisa apa ya, bisa mengobati pikiran kita yang stres, yang mumet gitu teman-teman ya. Ya bayangkan saja ketika jalan-jalan ke daerah pegunungan, pesawahan, itu justru pikiran-pikiran saya itu semakin fresh ya, melihat pemandangan-pemandangan, melihat jalan-jalan yang sangat indah sekali. Beda dengan di rumah ya, apalagi ketika terkena asam, itu pandangan mentoknya itu ke tembok, ke pintu, dan kemudian dapur ruang tamu kamar, dapur ruang tamu kamar, cuman gitu aja ya. Tetapi berbeda ketika pure kita jalan-jalan, itu banyak pemandangan-pemandangan yang bisa kita nikmati dan tanpa disadari itu pikiran kita itu menjadi fresh teman-teman ya. Bahkan itu yang namanya penyakit itu hilang ya. Pikiran-pikiran tentang penyakit hilang, pikiran-pikiran tentang sensasi hilang, kemudian pikiran-pikiran tentang M itu hilang teman-teman ya. Yang ada justru kita itu terkesima ya dengan pemandangan-pemandangan gitu. Waduh, pemandangannya indah sekali. Wah, ini pemandangannya nikmat nih. Wah, jalan-jalannya nih asik nih. Jalan-jalannya bagus nih, bagus nih. Seperti itu teman-teman ya. Berbeda ketika dulu sering di rumah. Itu apalagi ketika aslamnya belum membaik gitu teman-teman ya, duduk melongo begini, kemudian nonton TV, pandangannya ke TV tetapi pikirannya ke penyakit. Nah itu teman-teman ya, kita melihat tembok, melihat kamar, dapur, tetapi pikirannya tentang penyakit, tentang sensasi, tentang M. Nah itu perbedaannya seperti itu. Makanya bagi teman-teman ini yang sekarang masih belum berani keluar, kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, pure, jangan takut apa-apa, karena memang apa yang kalian pikirkan tidak akan terjadi teman-teman ya. Karena memang untuk orang yang terkena asam biasanya keluar itu takutnya itu jangan-jangan nanti pingsan nih di sana, jangan-jangan nih kamu lagi di sana, jangan-jangan nanti di sana itu mati saya. Tidak teman-teman, tidak seperti itu. Itu pengalaman saya, itu hanya permainan pikiran saja dari trauma teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman sekarang kalau yang belum berani keluar, kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, pure, keluar saja. Di luar itu asik teman-teman ya. Pikiran tentang M, tentang penyakit, tentang sensasi itu hilang. Dengan apa ya? Dengan keindahan-keindahan. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Jadi ketika kita pure keluar, kita bisa menghilangkan sensasi-sensasi seperti itu gitu teman-teman ya. Ditambah lagi, kalau seandainya kita jalan-jalan keluar, melihat-lihat pemandangan gitu teman-teman, itu justru akan menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Alhamdulillah ya Allah, saya itu masih diberi kesempatan untuk melihat-lihat pemandangan seperti ini. Nah itu teman-teman, jadi kalau misal kita bahas, kalau misal melihat pemandangan itu sangat panjang lebar ya. Sehatnya iya ada gitu teman-teman ya, sehat pikiran, sehat jasmani, kemudian rasa syukur juga ada, menambah keimanan juga bisa teman-teman ya. Kenapa bisa menambah keimanan ya? Kalau misal kita melihat pemandangan yang bagus-bagus, yang indah-indah, kemudian kita mengucapkan rasa hamdalah, mengucapkan hamdalah terhadap Tuhan, kemudian bisa mempertebal iman. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih berdiam diri di rumah, kalau seandainya kalian nyaman dengan kemurungannya, nyaman dengan kemalasannya, kemudian nyaman dengan pemikiran tentang M-nya, ya silakan gitu teman-teman ya. Gitu. Tetapi waktu itu saya berbeda, sampai detik ini saya berbeda ya. Jadi ketika sekarang itu tidak terlalu banyak pikiran lah gitu teman-teman ya. Apapun yang terjadi, masa bodoh toh ini tidak berbahaya selama saya sudah makan, sudah minum, kemudian di motor juga berhati-hati gitu. Dalam perjalanan hati-hati cara menjalankan motornya. Cuman itu saja sih sebetulnya, kita itu normal ya, memang normal sih sebetulnya gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi sampai detik ini saya sampai masih tetap jalan-jalan. Kemudian pola pikirnya ya sudah gitu ya teman-teman. Jadi untuk pola pikirnya, apapun yang terjadi
itu kalian harus tanamkan dalam pikiran bahwa pikiran-pikiran yang kalian alami itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Tetapi untuk pikiran-pikiran itu agak sulit juga karena selalu hadir aja terus gitu ya. Nah makanya kalian itu harus belajar mengalihkan pikiran negatif itu ke hal-hal yang lain. Cobalah kalian berpikir yang senang-senang gitu, yang bahagia-bahagia teman-teman ya. Nah itu, nah untuk lahirnya pemikiran-pemikiran yang bahagia itu bisa dengan kegiatan yang menyenangkan atau dengan tontonan yang menyenangkan teman-teman ya. Nah mulai dari sekarang coba deh kalian lihat komedi-komedi kayak misalkan film-film yang lucu-lucu gitu teman-teman, atau misalkan kalian lihat-lihat video tutorial atau pokoknya seperti itulah. Biar apa? Biar pemikiran tentang penyakit, tentang sensasi, tentang M itu secara perlahan nanti terkikis teman-teman, mulai teralihkan di situ. Nah gitu teman-teman, di awal-awal memang agak sulit, tetapi kalau misalnya kalian biasakan terus seperti itu, nanti kalian akan bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif. Ingat, kita bisa karena terbiasa teman-teman, dan kebiasaan itu yang justru akan membantu kita itu menjadi pulih. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran kenapa ketika kambuh itu pikiran negatif itu selalu hadir. Nah makanya tanamkan saja dalam pikiran biar kalian itu tidak bingung, tidak was-was. Kenapa nih cemasnya ada lagi, kenapa nih was-wasnya ada lagi ketika kambuh gitu teman-teman ya. Karena memang traumanya itu belum hilang 100% gitu teman-teman. Jadi ketika ada sensasi itu pikirannya itu suka kemana-mana dan kalian juga belum bisa mengalihkan pemikiran. Jadi ketika ada sensasi yang datang, kalian berpikirnya terus aja ke arah-arah yang M, dan akhirnya itu menimbulkan ketakutan tersendiri gitu teman-teman. Dan kemudian setelah takut itu, yang namanya takut pasti ada rasa cemas, ada rasa was-was, ada rasa gelisah. Nah itu teman-teman ya, takut ya takut terhadap M gitu teman-teman ya, padahal itu tidak akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya, tanamkan saja dalam pikiran bahwa itu permainan pikiran. Toh kemarin juga kalian kambuh, ada rasa gelisah, ada rasa was-was, ada rasa cemas, kan tidak apa-apa ya. Nah itu berarti pure itu hanya permainan pikiran saja. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami hal seperti itu, ingat-ingat kejadian kemarin-kemarin ya. Kemarin juga kambuh kayak macam begini, tetapi nggak apa-apa. Oh berarti ini juga nggak apa-apa. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Relax saja, tenangkan saja. Soalnya kalau ketika kalian tidak relax, nanti dadanya ngap lagi. Kenapa seperti itu? Karena ada penegangan otot lagi gitu, ada rasa cemas lagi, napasnya nggak nyaman lagi. Pokoknya kalau misalkan rasa cemas hadir, pasti sensasi yang lain-lain itu pasti hadir juga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran kambuh pikiran negatif selalu hadir. Kalian nggak usah khawatir, kalian pasti akan membaik lagi karena memang bakalan membaik lagi. Kemudian saya juga mohon maaf sama teman-teman, saya baru hadir lagi hari ini, malam ini buat video tentang seputaran aslam, karena kemarin-kemarin itu jarang saya share video karena kemarin waktu di minggu-minggu kemarin itu saya ada insiden, tetapi sekarang sudah agak membaik. Tadi saya coba juga mancing, saya bawa motor juga, sudah agak nyaman, cuman untuk pegal-pegalnya masih ada ini ya. Untuk pegal-pegalnya masih ada, dan tadi juga sempat saya malu ya, waktu mancing itu saya kan belum bisa ngangkat ini nih. Nah ini untuk ngangkat ini belum bisa, tetapi tadi karena emosi, di depan itu ada ikan besar, saya lempar joran dan ngelempar itu kekencangan, akhirnya saya teriak waktu tadi itu karena nggak nyadar kalau misalkan saya itu sedang mengalami cedera bagian bahu. Akhirnya ketika saya lempar, saya sambil teriak waduh, saya bilang gitu. Akhirnya orang-orang yang di sekitar saya itu tertawa tadi teman-teman ya, katanya jangan paksakan, tetapi karena memang hobi sih ya, kemudian karena memang saya nggak jadi halangan ya, bahu dan apa-apa itu nggak jadi halangan, bergerak yang penting senang itu bagi saya. Jadi hal apapun tidak menjadi hambatan buat saya. Tetapi kalau misalkan ya lagi parah-parahnya di bahu kemarin itu ya nggak nyaman juga sih sebetulnya. Bahkan dulu itu waktu di parah-parahnya bahu itu nggak bisa bikin video, karena kalau misalkan saya paksakan bikin video juga, saya tidak bisa berekspresi yang senang-senang gitu teman-teman. Soalnya kalau misalkan bikin video asam lambung kemudian ekspresinya murung, nanti justru akan menambah kecemasan tersendiri buat kalian.
nih orang yang sudah terkena juga sekarang bikin video kok nggak mukanya nggak ceria-ceria amat, jangan-jangan belum sembuh total. Pasti berpikir seperti itu kalian ya. Nah itu ya, makanya waktu itu ketimbang saya nanti ketimbang nanti kalian salah memprediksi, ya akhirnya saya hentikan videonya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Aduh, ini durasinya udah lama lagi. Asik sebetulnya ya ngobrol kayak macam begini, cuman ini durasinya nih udah 29 lebih, mau 30 menit. Jadi saya hentikan teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar buat kalian. Kemudian saya doakan kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total, kemudian cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, kayak macam emosinya, kemudian semangatnya, kemudian moodnya, pokoknya tentang keadaan yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.